Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Parade TPS UTBK ini sepertinya akan saya cukupkan sampai episode 22 ini. Dan untuk selanjutnya, saya bisa membahasnya per tema. Atau mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang usul membahas tentang ini misalnya. Silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan kalau bisa saya penuhi, insya Allah akan saya penuhi. Tergantung penilaian saya. Kalau dalam pendapat saya, penyelesaian yang saya bikin itu dapat membantu teman-teman menjadi lebih mudah cara pengerjaannya, mungkin akan saya bikin ya. Oke, di episode ini yang kita bahas adalah 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Keempat soal ini sudah saya berikan di video Parade TPS UTBK episode ke-21 dengan harapan kalian bisa mencobanya terlebih dahulu. Oke, sekarang akan saya bahas. Saya mulai dari nomor 1. Tidak seorang pengunjung pun yang diperbolehkan memotret di dalam museum. Artinya, semua pengunjung museum gak boleh motret. Gitu kan? Semua pengunjung museum gak boleh motret. Lanjut. Hari ini seluruh siswa SMA Teladan mengunjungi Candi Borobudur. Tidak ada kaitannya dengan museum. Berarti kita tidak tahu boleh memotret atau tidak. Jadi tidak boleh dijadikan kesimpulan siswa SMA Teladan boleh memotret maupun tidak boleh memotret. Perhatikan pilihan yang A. Semua siswa SMA Teladan tidak boleh memotret. Nah, kita tidak tahu. Atau yang B. Sebagian siswa SMA Teladan tidak boleh memotret. Ini juga kita tidak tahu. Nah, siswa SMA Teladan hanya di option A dan B ya. C, D, E nanti dulu. Berikutnya. Dan sebagian siswa SMA Cendekia mengunjungi museum. Nah, boleh motret nggak dia? Tidak boleh motret. Seberapa yang tidak boleh motret? Sebagian siswa SMA Cendekia tidak boleh motret karena mengunjungi museum ya. Berarti sebagian siswa SMA Cendekia tidak boleh motret yang mana? Kita lihat C. Semua siswa SMA Cendekia tidak boleh motret. Nah, ini salahnya di semua. D. Semua siswa SMA Cendekia yang mengunjungi museum tidak boleh memotret. Perhatikan, yang tidak boleh motret itu kan sebagian siswa SMA Cendekia. Karena mengunjungi museum. Tapi semuanya itu boleh nggak? Nggak boleh. Memang hanya sebagian yang mengunjungi museum, tapi semua dari yang mengunjungi museum itu nggak boleh. Nah, option D ini benar. Alasannya karena ini ada kata-kata yang ya. Jika tidak ada kata-kata yang, itu betul memang harusnya kesimpulannya itu sebagian siswa SMA Cendekia gak boleh motret. Harusnya gini ya. Gak boleh motret. Tapi karena ini ada kata-kata yang, nah ini benar ya. Karena hanya sebagian yang gak boleh motret, betul. Kan dia mengunjungi museum, tapi semuanya ini gak boleh motret. Nah, jadi seperti itu, bro. Jawabannya D. Kenapa E salah? Yang E itu sebagian siswa SMA Cendekia mengunjungi Candi Borobudur. Tidak ada keterangan di soal ya. Jawabannya D. Nomor 2. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang terkecil? Nah, kita bisa pakai coret-coret ya. Ini bisa dibagi berapa itu, bro? Bagi 3 misalnya. Bagi 3 ini 4, bagi 3 ini 30 ya. Nah, 30 sama 4 bisa dibagi 2.
Berarti 23 tetap, 30 bagi 2 ini 15, 4 bagi 2 ini 2. Nah, tapi kita harus mengalihkan ini. Nah, ternyata itu lumayan agak repot ya. Apalagi nanti opsinya itu ada sebanyak ini, bro. Nah, ini mungkin agak merepotkan. Oke, sekarang kita coba pakai cara lainnya. Nah, pakai caranya gini, bro, caranya. Pakai cara lainnya kita bandingkan saja, nggak usah dihitung detail ya. Perhatikan yang sama dulu, ini per 8 ini. Nah, karena itu sama, coba kita bandingkan. Nah, ini udah per 8, ini per 8. Yang satu 180 ya. Ini 180%, ini 360. Bisa kita bikin 180. Berarti ini dibagi 2. Akibatnya 2-nya harus lari ke sini, bro. Berarti ini kali 2. Menjadi 6. Kalau yang B ini, nah ini kan udah sama persis tuh. Berarti kalau gitu sini 7. Kita mencari yang terkecil. Nah, berarti kan masih kecil ini. Berarti yang ini di cancel. Yang B itu tidak. Nah, selanjutnya kita bandingkan yang lainnya. Nah, ini saya hapus ya, biar tidak terlalu penuh. Berarti tadi yang salah yang B. Sekarang bandingkan yang lainnya, misalnya C dengan A. Ini kan per 12, ini per 6. Bisa kita bikin sama itu. Nah, ini udah sama-sama 90. Ini nggak usah diubah 90-nya ya. 90%-nya tetap. Yang kita ubah 6-nya aja. Misalnya kali 2 ini 12. Berarti 10 ini harus kali 2. 20. Nah, ini udah sama, ini 12, ini 23. Perhatikan kecil mana. Kecil 20 per 12. Berarti C. Yang A kalau gitu kita cancel. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Berarti A ini tidak. Sekarang kita membandingkan C sama E. Karena ini 10 per 6, ini 13 per 3. Nah, ini kita bandingkan. Ada 90%, ada 45%. Misalnya kita bikin jadi 90% deh. Jadi 45 itu harus kita kali 2 itu. 90%. Akibatnya yang ini harus kali 2 supaya tetap ya. Atas kali 2, bawah kali 2. Berarti 3 kali 2 itu 6. Ini 13. Ini 6. Aduh, sorry bro. Nah, ini 6, ini 10. Nah, kecil mana? Kecil 10 per 6 ya. Berarti yang E ini salah. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan C sama D. Ada per 6, ada per 8. Kita bisa bikin sama, bro. Menjadi berapa? Misalnya 24. 6 ini kan kali 4. Nah, ini kali 4. Bawah kali 4 berarti atas harus kali 4. Misalnya 90-nya kali 4. 360. Nah, ini kan jadi sama, bro. 360% ya. Nah, gini. Nah, berarti 10-nya tetap. Karena yang kita kali 4 tadi 90-nya. 10-nya tetap ya. Ini udah 360. 8-nya supaya jadi 24 kali 3. Berarti yang atas kali 3. 60%-nya tetap, berarti 3-nya ini yang harus kita kali 3. Berarti jadi 9. Nah, mana yang kecil, bro? 9 per 24. Jawabannya D. Lanjut nomor 3. Diketahui A lebih kecil dari B lebih kecil dari C. Manakah yang berlaku? Nah, ini paling kecil, berikutnya B, berikutnya C. Ini urutan pertama. Ini kedua, ini ketiga. Ini urutannya ya. Nah, sudutnya yang berlaku di depannya, bro. Kalau A ini paling kecil, berarti di depannya ini sudutnya itu paling kecil. Berarti ini urutan paling kecil. B urutan kedua, berarti alfa ini yang paling kecil kedua. Berarti ini yang paling besar. Harusnya urutannya sudutnya itu yang paling kecil theta, baru alfa, baru beta. Nah, kita lihat pilihan C sama D. Nah, ini salah. Nah, tapi yang seperti ini nggak ada ya. Kita lihat beta ini, bro, sudutnya kan lebih besar dari 90 tuh. Nah, bisa kita tulis beta lebih dari 90 derajat. Ini saya hapus dulu ya, supaya nggak penuh. Nah,
Kita tahu di dalam segitiga jumlah sudut itu harus 180. Ini tambah sini harus 180. Jika beta itu 90, maka jumlah dari dua ini harus 90 supaya 180. Tapi beta itu lebih dari 90, bro. Akibatnya alfa tambah theta itu harus lebih kecil dari 90 ya. Alfa tambah theta lebih kecil dari 90 derajat. Tapi di option nggak ada. Adanya itu dibandingkan sama beta. Oke, alfa sama theta hendak kita bandingkan dengan beta. Perhatikan alfa ditambah theta itu lebih kecil dari 90, beta itu lebih besar dari 90. Berarti kan alfa tambah theta itu yang kecil. Beta itu lebih dari 90 kan, alfa thetanya kurang 90 berarti kan kecil. Berarti alfa tambah theta itu lebih kecil dari beta. Kita lihat. Option B berarti ini salah. Option A juga salah, berarti jawabannya E. Kenapa E benar? Ini berarti alfanya kalau kita pindah ruas, beta kurang alfa, bro. Atau ini boleh ditulis beta kurang alfa, sini theta, berarti yang besar beta kurang alfanya. Nah, itu kan jawaban yang E. Lanjut nomor 4. Untuk kalian yang sudah mengerjakan dan tidak ketemu jawabannya, ini memang soalnya yang keliru, bro. Ini ada ralat ya. Angkanya benar, tapi ini posisinya salah, bro. Ya. Nah, itu ketukar ya. Harusnya di sini 15 dan yang sini 18. Harusnya gitu. Oke. Untuk kesebangunan supaya lebih enak itu dipisah, bro. Segitiganya dipisah. Nah, kayak gini. Sorry, segitiganya salah ya. Nah, kayak gini ya. Satunya. Nah, gini. Ini A, B, E, A, C, D. Kita lihat sudut yang sama mana aja. Kata soal sudut E sama dengan sudut C. Nah, ini sama. Perhatikan sudut A ini kan milik semuanya, bro. Miliknya segitiga kecil dan miliknya segitiga besar. Berimpit, berarti kan besarnya sama. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180. Ini ya, berarti ini pasti sama dengan sini, bro. Alasannya dua sudut yang lainnya ini udah sama. Berarti sudut ketiga pasti sama. Nah, angkanya kita tulis di sini. Ini 18, ini 18 tambah B. Ini 15, ini 9, sini A, berarti sini A tambah 18. Baru kita bandingkan ya. Kita cari apa dulu? Misalnya cari A. A, yang dibandingkan itu harus menghadap sudut yang sama. A di depan sudut sana, bro. Sudut yang sama kan C nih. Depannya berarti B tambah 18. Berarti per B ditambah 18. Sama dengan, karena tadi segitiga kecil duluan, berarti segitiga kecil kita ambil misalnya 9. Di depan sudut A, yang sama kan, nah ini sudut A juga, depannya berarti 15. Tapi ini ada dua variabel, kita pasti belum ketemu. Kalau gitu pakai yang lainnya dulu. Misalnya pakai 18 ya. 18 yang ini. Dia di depan sudut B. Yang sama sudut D, depannya berarti A tambah 18. Sama dengan, karena tadi 18 itu segitiga kecil, segitiga ini, berarti kita ambil dari segitiga ini, misalnya 9. Depan sudut A, yang sama sudut A juga, depannya 15. Nah, ini satu variabel, bisa kita coret. Bagi 3 ini 3, bagi 3 ini 5. Bagi 3 juga boleh ini, ya sama-sama atas. Bagi 3 ini 6. Nah, kali silang. A tambah 18 kali 1. A tambah 18. 6 kali 5, 30. Berarti A-nya 12. A-nya ganti 12 ke sini, bro. 12 per B tambah 18 sama dengan. Ini juga bisa coret. Kita coret dulu deh. Bagi 3 ini 3, ini 5 ya. Berarti sama dengan 3 per 5. Nah, ini bisa boleh coret lagi ya. Bagi 3 1, bagi 3 ini 4, kali silang.
B tambah 18, 4 kali 5 20, berarti ketemu B-nya 2. Pertanyaannya A tambah B, berarti 14. Jawabannya B. Oke bro, seperti ini pembahasan untuk episode ke-22 ya. Saya cukupkan sampai episode 22 saja ya. Tapi kalian boleh request, dan kalau menurut penilaian saya, penjelasan yang saya bikin itu bisa lebih mudah, akan saya bikinkan videonya ya. Tapi itu subjektif ya, tergantung saya ya. Oke, dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke sebanyak orang bro, supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.